Di dalam pengendalian hama keriting, kita harus membagi tahapan menjadi dua, yakni tahapan pencegahan dan juga kedua tahapan pengendalian. Mutual ini adalah pestisida yang mengkombinasikan antara acetamimiprid dengan buprofezin yang merupakan sebuah bahan aktif untuk mencegah atau menjadikan telur-telur hama tidak bisa menetas. Ya sahabat taniku, di video ini Pak Tua akan memberikan informasi kepada Anda sekaligus mudah-mudahan bisa Anda jadikan tambahan referensi di dalam mengendalikan hama keriting. Sebetulnya video ini adalah lanjutan dari video kita, yakni video yang membahas tentang bahan aktif yang sangat bagus untuk mengendalikan hama kutu-kutuan atau mengendalikan penyakit keriting. Namun di video itu kita tidak menyertakan tata cara sehingga banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya bagaimana cara menggunakannya, dan ada juga yang langsung kontak WA dengan kita lalu bertanya bagaimana cara menggunakan pestisida yang kita sebutkan di video itu. Sahabat taniku, perlu kita ketahui pestisida baru akan sangat maksimal jika di dalam penggunaannya harus sesuai caranya, kemudian dosisnya, seterusnya adalah waktunya. Oleh sebab itu ketepatan dosis, kemudian ketepatan cara, bahkan waktunya harus kita ketahui agar pestisida yang kita gunakan memiliki hasil yang sempurna. Jadi di video ini Pak Tua akan men-share bagaimana pengalaman Pak Tua dalam mengatasi hama penyakit keriting ini, yang mudah-mudahan bisa membantu sahabatku semua, atau paling tidak dapat memiliki rekomendasi tambahan di dalam mengendalikan penyakit pada tanaman. Sebelum Pak Tua melanjutkan, sedikit informasi yang ingin Pak Tua sampaikan, bahwa kondisi di perkebunan Pak Tua saat ini sudah terendam habis dan tanaman yang Pak Tua budidayakan sudah tenggelam sempurna. Anda bisa lihat bagaimana keadaan di sini seperti lautan, dan banyak sekali rumah-rumah, hampir 90% rumah yang ada di wilayah Pak Tua terendam banjir. Di beberapa tempat air menggenangi jalan sudah melewati pinggang orang dewasa. Ya sahabat tani, kita berfokus pada pembahasan kita adalah untuk mengendalikan hama keriting pada tanaman kita. Di dalam pengendalian hama keriting, kita harus membagi tahapan menjadi dua, yakni tahapan pencegahan dan juga kedua tahapan pengendalian. Tahapan ini sangat penting kita ketahui karena secara penanganan untuk pencegahan tentunya akan sangat berbeda dengan cara untuk pengendalian, karena berdasarkan dosis kemudian caranya sangatlah berbeda. Anda tidak bisa menggunakan dosis pencegahan kalau itu untuk mengendalikan penyakit keriting. Begitupun sebaliknya, dosis untuk pengendalian Anda gunakan untuk pencegahan, maka itu akan berbahaya karena hama akan terbiasa dengan dosis yang besar, pada akhirnya menjadikan hama menjadi sangat kuat yang disebut resisten atau kebal. Nah sahabat taniku, seperti apa cara-cara yang harus kita lakukan di dalam pengaplikasian pestisida yang kita sebutkan di video yang telah kita sampaikan, yakni di video yang ini. Bagi teman-teman yang masih belum menonton video yang ini, maka alangkah lebih baik Anda menonton terlebih dahulu agar informasi yang Anda terima bisa bersesuaian. Nah, di video sekarang ini kita akan melakukan pengendalian penyakit keriting. Langsung saja, penyemprotan yang pertama, Anda bisa menggunakan paket keriting yakni dari PT Kapal Terbang yang memiliki bahan aktif imidacloprid, Viridaben, Tirojopos. Anda pergunakan dosis tertinggi yang ada di kemasan. Tentunya Anda harus menggabungkan ketiga bahan aktif itu digabung penyemprotannya. Sebagai catatan, Anda harus melakukan penyemprotan di waktu yang bagus, yakni di cuaca yang cerah, dan juga Anda mesti menggunakan bahan perekat. Setelah Anda melakukan penyemprotan itu selang 3 hari kemudian, Anda harus melakukan penyemprotan yang kedua dengan menggunakan bahan aktif acetamimiprid. Produk dagang yang kita sebut di video itu adalah Nizozin. Jika Anda tidak mendapati produk tersebut, Anda bisa menggunakan mutual.
jadwal ini adalah pestisida yang mengkombinasikan antara acetamimiprid dengan buprofezin yang merupakan sebuah bahan aktif untuk mencegah atau menjadikan telur-telur hama tidak bisa menetas. Bahan aktif ini sangat baik sekali untuk Anda pergunakan. Setelah 3 hari kemudian, Anda harus melakukan penyemprotan yang ketiga dengan menggunakan bahan aktif abamectin. Di video ini kita memberikan rekomendasi adalah Agrimek. Namun jika Anda tidak menemukan Agrimek atau merasa harganya cukup tinggi, Anda bisa menggunakan pilihan yang berbeda, yakni Demolis dari PT DGW. Dan ini saya kira sangat cukup murah harganya dan sangat bagus kualitasnya. Di penyapraian ini Anda harus mengiringi atau menggabung menggunakan pupuk daun agar tanaman mendapatkan asupan nutrisi agar bisa memiliki energi untuk melakukan pembelahan sel guna memperbaiki kerusakan pada daun tanaman Anda. Anda bisa menggunakan pupuk daun apa saja yang biasa Anda pergunakan. Ya sahabat tani, setelah melakukan penyemprotan abamectin ini, Anda boleh kembali kepada penyemprotan seperti jadwal yang Anda sering lakukan. Namun, saran Pak Tua, jika Anda melakukan perawatan intensif, spraylah tanaman 4 hari sekali. Setelah penyemprotan yang ketiga ini, Anda bisa merolling kembali ke bahan aktif karbosulfan di penyapraian yang keempat. Penyemprotan keempat ini, Anda sudah masuk pada fase penjagaan. Karena di penyemprotan 1, 2, dan 3, insya Allah hama faktor penyebab keriting sudah terkendali. Maka dari itu di penyemprotan yang keempat ini Anda juga harus memperhatikan hama apa saja lagi yang ada di tanaman Anda. Sangat disarankan Anda harus menggabungkan dengan pestisida yang lain sesuai kebutuhan hama yang ada di tanaman Anda. Begitupun juga di penyemprotan yang ketiga, sahabat tani juga bisa menggabungkan dengan pestisida yang lain sesuai kebutuhan yang Anda perlukan, baik itu fungisida ataupun insektisida yang lainnya. Ya sahabat tani, demikianlah informasi yang dapat Pak Tua sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan apa yang Pak Tua sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan keberkahan bagi kita semua. Sahabat taniku, ilmu pertanian ini cukup luas, cukup dalam, dan tentunya banyak sekali teknik atau cara yang dilakukan oleh para petani di dalam penanggulangan hama penyakit. Yang satu cara ke cara yang lain bukanlah untuk sebuah ajang perbandingan, namun semuanya merupakan kebaikan manakala kita bisa mengkombinasikan informasi yang kita dapatkan. Apapun ikhtiar yang kita lakukan, maka berdoa merupakan sebuah kombinasi yang tepat di dalam melakukan pengendalian hama penyakit ini. Karena yang maha kuasalah hakikatnya yang menyembuhkan tanaman kita. Ya sahabat taniku, tetaplah selalu semangat, kuatkan rasa syukur kita. Karena nikmat masih sangat banyak Allah titipkan kepada kita daripada ujian yang Ia berikan. Selamat beraktivitas dan jayalah selalu petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.